Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam presentasi mengenai sejarah peradaban Islam di Andalusia, atau yang kita kenal sebagai Spanyol. Kisah peradaban besar ini dimulai pada tahun 711 Masehi, ketika Islam pertama kali menginjakan kaki di benua Eropa melalui jalur Afrika Utara. Negeri ini awalnya bernama Iberia atau Asbania, namun oleh orang Arab kemudian disebut Andalusia, nama yang diambil dari bangsa Vandal yang pernah berkuasa di sana. Setelah Afrika Utara berhasil ditaklukkan sepenuhnya, Spanyol kemudian menjadi salah satu provinsi baru dari dinasti Bani Umayyah. Lalu, siapa sosok di balik penaklukan besar ini? Ada 3 pahlawan utama yang sangat berjasa. Pertama, Musa ibnu Syair, gubernur Afrika Utara yang berhasil mempersatukan wilayah Aljazair, Maroko, dan suku Barbar. Kedua, Tarif ibn Malik, yang bertugas sebagai perintis dan penyelidik jalur. Dan yang paling terkenal adalah Tariq ibn Ziyad. Tariqlah yang memimpin pasukan utama menyeberangi selat dan mendarat di sebuah bukit yang kini kita kenal sebagai Gibraltar atau Jabal Tariq. Dari sinilah ia memulai ekspedisi dan berhasil mengalahkan Raja Roderick, Raja Visigot yang berkuasa saat itu. Mengapa pasukan Islam bisa begitu cepat menaklukkan Spanyol? Ada 2 faktor utama. Faktor internal datang dari pasukan Islam sendiri. Mereka memiliki semangat juang dan rasa percaya diri yang tinggi, ditagain dengan sikap toleransi beragama yang membuat penduduk lokal merasa diterima. Sementara faktor eksternal berupa kondisi politik Spanyol saat yang sedang kacau. Kerajaan Visigothik dilanda kemelut internal, dan masyarakat lokal sebenarnya menyambut kehadiran Islam dengan baik. Tak ketinggalan, dorongan untuk memperoleh harta rampasan perang juga memicu semangat pasukan. Sejarah kekuasaan Islam di Andalusia bisa dibagi menjadi beberapa periode. Periode pertama, 711 Masehi sampai dengan 755 Masehi, adalah masa transisi di bawah para wali yang diangkat dari Damaskus. Stabilitas politik saat itu belum sempurna karena gangguan dari sisa-sisa musuh maupun perselisihan elit di dalam. Memasuki periode kedua, 755 Masehi sampai dengan 912 Masehi, terjadi perubahan besar. Hadirlah Abdurrahman Ed-Dahil, seorang keturunan Bani Umayyah yang lolos dari kejaran Bani Abbasiyah. Ia mendirikan kekuasaan mandiri di Spanyol dan memulai kemajuan pesat, ditandai dengan pembangunan Masjid Cordova yang megah dan sekolah-sekolah di berbagai kota besar. Nah, inilah masa yang paling dinantikan, periode ketiga atau zaman keemasan, 912 Masehi sampai dengan 1013 Masehi. Puncak kejayaan ini terjadi di masa pemerintahan Khalifah Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir. Ia memerintah sangat lama, hampir 50 tahun. Di masanya, semua pemberontakan padam, perselisihan hilang, dan kerajaan bersatu. Beliau mendirikan Universitas Cordova dan perpustakaan dengan ratusan ribu buku. Kemakmuran saat itu begitu tinggi, menjadikan Andalusia setara dan bahkan menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Sayangnya, setelah masa keemasan berlalu, datanglah periode keempat, 1013 Masehi sampai dengan 1086 Masehi, yang ditandai dengan perpecahan. Kerajaan besar Umayyah di Spanyol runtuh menjadi lebih dari 30 negara kecil atau yang disebut Muluk al-Tawaif, seperti Sevilla dan Toledo. Ironisnya, dalam perang saudara ini, para pihak yang bertikai ada yang sampai meminta bantuan raja-raja Kristen. Namun, di tengah kehancuran politik ini, kehidupan intelektual tetap berkembang, di mana para sarjana terus berpindah mencari perlindungan di istana-istana yang ada. Melihat perpecahan ini, datanglah upaya penyelamatan dari Afrika Utara pada periode kelima, 1086 Masehi sampai dengan 1248 Masehi. Pertama muncul dinasti Murabitun di bawah Yusuf bin Tashfim, namun kemudian melemah. Kemudian digantikan dinasti Muwahhidun yang didirikan Muhammad ibn Tumar. Di bawah pimpinan Abd al-Mun'im, mereka sempat berhasil merebut kembali kota-kota penting seperti Cordova dan Almeria. Namun, nasib berkata lain. Pada tahun 1212 Masehi, tentara Kristen memperoleh kemenangan besar di Las Navas de Tolosa, yang menjadi awal dari kemunduran besar kekuatan Islam. Kekalahan di Las Navas de Tolosa menjadi pukulan telak bagi umat Islam di Spanyol. Berturut-turut kota-kota besar Islam mulai jatuh ke tangan pasukan Kristen. Pada tahun 1238 Masehi, kota Cordova yang menjadi simbol kejayaan intelektual harus menyerah. Disusul kemudian jatuhnya kota Seville pada tahun 1248 Masehi. Pada titik ini, hampir seluruh wilayah Spanyol yang dahulu gemilang itu sudah lepas dari tangan kekuasaan Islam, menyisakan satu wilayah kecil saja sebagai benteng terakhir.
Periode terakhir, 1248 Masehi sampai dengan 1492 Masehi, berpusat di Granada di bawah dinasti Ahmar atau Nasriyah. Mereka membangun istana indah Alhambra dan kembali mengalami kemajuan budaya. Namun, kejayaan ini kembali runtuh karena konflik istana. Abu Abdullah memberontak kepada ayahnya dan secara fatal meminta bantuan Raja Kristen, Ferdinand dan Isabella. Setelah menguasai Granada, pasukan Kristen justru menyerang balik. Pada tahun 1492 Masehi, Abu Abdullah kalah dan terpaksa menyerahkan kekuasaan, lalu hijrah ke Afrika Utara dengan hati pilu. Dengan jatuhnya Granada, berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol setelah berkuasa selama hampir 7,5 abad. Nasib umat Islam pasca 1492 Masehi sangat mengenangkan. Ada yang dipaksa memeluk agama Nasrani, ada yang dibunuh, dan ada yang mempertahankan imannya secara diam-diam. Tahun 1609 Masehi menjadi titik di mana praktis tidak ada lagi umat Islam di wilayah tersebut. Meskipun secara politik telah runtuh, warisan peradaban Islam di Andalusia tetap menjadi jejak emas yang menginspirasi peradaban Eropa hingga kini.